Shalom, selamat pagi dan selamat datang di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada saat ini disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Berbahagialah kita yang senantiasa merasakan dan memancarkan kasih Kristus dalam persekutuan kita. Mari memuji dan memuliakan namanya sebagai orang-orang yang senantiasa menaruh harap pada Kristus. Sebagaimana tema kita hari ini, bersama kita lantunkan pada pagi yang cerah. Saya jemput Bapak Ibu sidang jemaat untuk berdiri. PKJ 168 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Yakinlah dengan sungguh-sungguh bahwa ibadah ini akan berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai saudara-saudara dalam ibadah ini. Menyertaimu saudara juga. Kita akan bermazmur dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 kita baca secara responsorial. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Mau patungan bumintu na to usorong katuan na lako puan toyang yo may mintu tugaw kadake masaga manusa pabese sanga din na alobongin pangkepu. Ya tumintu tu malam busu si kayu diotoran dan lalan wai tu membuat ang Malayu lendang na tontong bang madale mengkarang katuan na napono ipapudi. Ya tutot ang mingka aluk susito tapyang nasarong monan angin lang mata ng unting ayo ugungan tontong yala sanggang sailako ya tuto malambu na panundupu. Dengarkanlah perintah mengasihi. Dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48 demikian.
Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudara saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Kasih paling agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, ini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan, maafkan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku, dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu mengaku bahwa sering kali kami menaruh harapan kami pada hal-hal duniawi, bukan pada Kristus, yang adalah sumber pengharapan sejati.
Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kami terlalu sering mengandalkan kekuatan kami sendiri dan melupakan kuasa-Mu yang sempurna. Kami terlalu sering mencari keamanan di dalam harta, status, dan pengakuan manusia. Sementara Engkau, ya Tuhan, adalah satu-satunya tempat perlindungan kami yang sejati. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Allah. Ya Tuhan, ya Allahku, inilah doaku, tunaikan kepadamu, terimalah hamba-Mu, hamba-Mu yang berdosa, yang hina dan celah, mengharapkan kasih-Mu, harapan yang kekal. Ya Tuhan, ya Allahku, kuatkan imanku, sehingga aku mampu menjadi saksi-Mu. Walaupun angin ribut dan topan menderu, tak akan aku takut, Engkau nahkodaku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang-orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8-10. Amin. Sebagai respon atas kebaikan Tuhan kepada kita semua, kita akan nyatakan ucapan syukur kita lewat persembahan. Dan kita dituntun dari nats persembahan dari Yeremia 17 ayat 7 sampai ke 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mengiringi persembahan kita lakukan bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku
kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru
kita doakan persembahan kita. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Persembahan pujian dari Paduan Suara Mahanaim dengan kasih disilahkan.
Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya bagi kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinodi Gereja Toraja, bahwa ada 3 bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan dalam akta pelayanan firman. Kita persiapkan ketiga perikop pembacaan kita sebelum kita bersama-sama memohon pertolongan Roh Kudus melalui doa. Kalau kita sudah persiapkan, mari kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan kami. Dan semalam lamanya pun Tuhan telah menaungi kami dengan sayap pengasihan-Mu. Lalu Tuhan mengantar kami memasuki hari yang baru ini. Hari Minggu, hari anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan secara khusus untuk kami bersama-sama dengan segenap umat-Mu untuk kemudian beribadah, menyembah Engkau. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir bersama kami. Dan karena itu berfirmanlah kepada kami Allah Kudus. Sebab sesungguhnya setiap kami yang hadir telah sedia mendengarkan firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 10. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ke-10. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus di padang gurun dan padang garam yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai, dan tidak takut akan datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Hati itu licik melebihi segala sesuatu, dan tak terpilihkan siapa yang dan tak terpulihkan siapa yang dapat mengetahuinya. Aku, Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk membalas setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian pembacaan firman. Bacaan selanjutnya 1 Korintus 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-20. Bapak Ibu yang kekasih, saya bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan, kebangkitan kita. Jadi bila mana diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Seandainya tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus juga tidak dibangkitkan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun, yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Jemaat berdiri, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita lanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Berbahagialah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyangmu mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celahkanlah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celahkanlah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celahkanlah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celahkanlah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikian pembacaan kita dan berbahagialah kita semua. Kure sumang apuang.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat dan shalom. Ya, saya percaya bahwa ketika kita bersama-sama sudah mempersiapkan diri dari alamat kita masing-masing, ya kita percaya bahwa lindungan dan pemeliharaan Tuhan akan terus kita alami, dan Tuhan sudah menghimpunkan kita bersama-sama dalam ibadah pada hari Minggu ini dengan satu penekanan menaruh harap pada Kristus. Menaruh harap kepada Kristus. Ya, kata harap di situ, ya maksudnya di sini ialah mengandalkan Kristus. Ya, dalam akta pengakuan dosa kita tadi, ya di situ dikatakan dan kita sudah mengucapkannya dengan sejujur-jujurnya, dengan tulus dan ikhlas, dengan mengatakan, ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengakui bahwa seringkali kami menaruh harapan kami pada hal-hal duniawi. Sekali lagi, menaruh harap kepada hal-hal yang duniawi, bukan pada Kristus yang adalah sumber pengharapan yang sejati. Kami mengakui, ya Tuhan, bahwa kami terlalu sering mengandalkan kekuatan kami sendiri dan melupakan kuasa-Mu yang sempurna. Kami terlalu sering mencari keamanan di dalam harta, status, dan pengakuan manusia. Sementara Engkau, ya Tuhan, adalah satu-satunya tempat perlindungan kami yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pertanyaannya ialah, mengapa saya? Mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudara menaruh harap kepada Yesus dan bukan kepada hal-hal yang duniawi, bukan kepada hal-hal yang lahiriah? Karena apa? Hal-hal yang duniawi, Bapak, Ibu, saudara, hal-hal yang lahiriah itu adalah pemberian Tuhan yang sifatnya sementara. Semua itu tidak akan membawa kita berjalan menuju kepada tujuan akhir hidup setiap orang percaya, yaitu tempat di mana Yesus berada. Ya. Dan karena itulah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan pernah kita mengandalkan semua potensi yang ada pada kita. Itu sementara waktunya. Itu masih bisa kita lakukan kalau kita masih kuat. Atau kita kerjakan ketika jabatan itu masih melekat pada diri kita. Tapi sesudah itu tidak akan mungkin lagi ada harapan berikutnya akan kemudian menduduki jabatan yang sama lagi. Karena di ujung sana ya ada masa pensiun yang menanti, berhenti dari semua aktivitas-aktivitas. Ya. Dan karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap orang percaya, apapun status yang melekat pada diri kita masing-masing, ya jangan itu yang menjadi andalan kita. Tetapi yang menjadi andalan kita adalah Kristus. Ya, dan mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudara, Kristus yang menjadi harapan, menjadi andalan Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah yang dijelaskan ya oleh Rasul Paulus, ya terutama dalam bacaan utama kita tadi. Ya, dia di situ mengatakan ya bahwa berita kebangkitan itu menjadi sentral, menjadi pusat, menjadi hal yang hakiki, menjadi hal yang fundamental dalam kehidupan orang Kristen. Iya.
Sekali lagi saya katakan bahwa berita tentang kebangkitan itulah yang menjadi inti dari semua kehidupan aktivitas manusia di dunia ini. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, ya melalui bacaan utama kita, Rasul Paulus mengatakan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Rasul Paulus mau mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka kelahirannya di dunia ini, mujizat-mujizat yang ia lakukan, dan penderitaan yang ia alami, kematian yang ia alami, proses penguburan yang ia alami, dan kalau tidak diakhiri dengan kebangkitan, maka semua itu menjadi sia-sia. Untuk apa kita mau memberitakan tentang hal orang mati dan berharap kepada yang mati? Iya. Tetapi karena Kristus itu tidak dikuasai oleh kematian, ia bangkit dari antara orang mati. Ya, maka Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya mengatakan, apapun yang kami hadapi, sekalipun nyawa taruhannya, dan pisau atau senjata tajamkah atau senjata tumpulkah yang kami hadapi, kami tidak akan pernah gentar. Dan betul Bapak Ibu saudara-saudara, mereka semua mengatakan bahwa penderitaan, kelaparan, penganiayaan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Tidak ada satupun. Saya kira ini menjadi teladan yang baik bagi Bapak Ibu saudara dan saya. Tak dapat disangkal Bapak Ibu saudara-saudara bahwa dalam perkembangan zaman sekarang ini, ya bukan semakin sedikit tantangan, tetapi justru sebaliknya semakin banyak tantangan. Dan tantangan itu bukan tantangan yang menyakitkan, tetapi semua menggiurkan. Semua menggiurkan. Ya, dan kalau terbuai di dalamnya, ya bukan soal keuntungan yang kita dapatkan, tetapi kebuntungan. Ya, kebinasaan. Ya, dan karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, setiap saat kita tetap diingatkan tentang hal ini. Supaya apa? Supaya iman jemaat yang ada di Korintus, jemaat yang ada di Kolose, Efesus, jemaat yang ada di Yerusalem dan di tempat-tempat yang lain, yang ada di Belanda, yang ada di Eropa sana, yang ada di Asia Selatan, Asia Timur, ya Asia Tenggara, ya dan juga di benua Amerika, Australia dan semuanya, di situ semua ada orang-orang yang percaya. Supaya apa? Termasuk kita yang ada di Indonesia, supaya iman kita tidak menjadi sia-sia. Iya. Supaya iman saya, iman Bapak, Ibu, Saudara dan saya ini tidak menjadi sia-sia. Yesus menginginkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau Yesus menginginkan hal itu terjadi dalam hidup kita supaya iman kita itu tidak menjadi sia-sia, janganlah lalu kemudian kita sendirilah yang menyia-nyiakan iman itu. Ya, jangan kita sendiri yang menyia-nyiakan iman itu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah yang sulung. Ya. Kebangkitan itu adalah peristiwa yang terjadi dalam sejarah dunia, fakta dunia. Ya. Dan karena itu kita bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara, ya pada setiap hari Minggu seperti ini, ya sesungguhnya kita merayakan kebangkitan Kristus. Ya pernah pada beberapa tahun yang lalu, waktu televisi, saya kira televisi sekarang ini masih ngetren toh. Ya, berita saudara-saudara kita di seberang itu sering memenuhi berita-berita. Dan ada
saudara-saudara kita yang keberatan dengan itu memprotes, masa ya menam yalan, tidak pagi, tidak siang, tidak subuh, tidak apa-apa-apa. Terus saya bilang, justru kita bersyukur. Di negara seperti Indonesia ini kita bersyukur sekali. Hari raya orang Kristen, itulah yang memenuhi kalender. Mulai dari tahun kemarin, tahun ini, kau coba menduka mi tirolan kalender. Ketang hari rayanya orang Kristen setiap minggu, sing apa tuh yang per tahun. Oh, itu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur sekali negeri ini. Ya bahwa negeri ini mengakui itu. Ya jadi tidak perlu kita terlalu gusar, ya seolah ada semacam ya diskriminasi menyangkut perayaan-perayaan, tidak juga. Ya justru kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya mengapa itu ya diterima oleh bangsa ini sebagai raya. Supaya apa? Supaya iman orang Kristen itu tidak menjadi sia-sia. Dan pada setiap saat, pada setiap minggu ada waktu untuk berkumpul bersama-sama. Untuk apa? Mengingatkan kita kembali tentang kebangkitan Kristus itu. Supaya iman kita sekarang, iman kita yang lalu, iman kita sekarang, dan iman kita yang akan datang, iman keturunan kita pun ya tidak menjadi sia-sia, melainkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya ya berita tentang kebangkitan Kristus itulah yang harus menjadi dasar pengharapan kita. Tidak ada yang lain. Nandi inadak obong mi masambayang ko puang. Kuan ninaya tu nenekku pisan ya hadir dalam mimpi saya. Lalu kemudian Nabi nak petunjuk bagaimana apa yang harus saya lakukan supaya saya naik pangkat, saya naik golongan, dan supaya usaha saya ini ya bisa simsalabim dabra kadabra. Oh langsung naik grafiknya. Ya, tanpa harus melalui proses mulai dari uang 5 rupiah sang saabu. Ya dan saya kira semua orang sukses ya kecuali kalau ya warisan dari orang tua itu lain hal. Ya tidak ada orang yang pengusaha-pengusaha baik di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain. Ya, yang mulai dari nol, ya pasti mulai dari uang receh dulu. Lama-lama uang recehnya itu dia kembangkan, dia atur baik-baik, dia simpan baik-baik, lalu kemudian menumpuk. Ya cuma kelemahannya kita orang Toraja. Ya sebenarnya kita orang Toraja ini adalah orang yang ulet dalam bekerja, dalam berusaha dan sebagainya. Menarang rempun itu apa? Menarang liuki. Tapi masalahnya ialah biasa tapuk seketika. Biasa tapuk seketika. Ya mengapa saya berani mengatakan begitu? Karena waktu saya memulai pelayanan di Tarakan waktu itu, ya ada anggota jemaat umah ya tentang sang siluran tendete, wah ulet sekali. Dan memang ulet, saya lihat ulet. Kalau di daerah lain, ya ulet. Ya, lalu kemudian ngaku, wih, sugi pisan toh. Apa ya tuh na sudah langang kampung, oh na baluk na sampai mimintu apa na. Namang kato, wah, mintu kegiatan na ikuti nasang, akhirnya tapu, lasule, tak mesti apa. Ya dan memang kembali dan mulai dari nol. Ya, mengapa hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena terlalu mengandalkan pada hal-hal yang lahiriah. Ya memohon petunjuk Kristus apa yang harus dia buat tentang apa yang ada pada dirinya, tentang apa yang ada pada tangannya dalam hidupnya. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya dalam keadaan hening di tempat duduk kita masing-masing,
perkenankan saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk tertegun sejenak. Lalu kemudian mencamkan bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 yang akan saya bacakan menjadi bahan perenungan di tempat duduk kita masing-masing. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, anak kekasih kita Felicia akan menerima pelayanan baptisan kudus. Dan hal ini akan terjadi karena kedua orang tuanya, yaitu Bapak Yakin bersama dengan Ibu Valentine, akan menyerahkan anaknya pada hari ini untuk kemudian menerima pelayanan baptisan kudus. Ya, tugas Bapak Yakin bersama dengan Ibu Valentine ialah tetaplah menjadi imam bagi anak-anak, termasuk bagi anak kekasih Felicia. Supaya apa? Supaya ia tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan kita bersama. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk pada akta khusus. Yaitu pelayanan baptisan kudus yang akan kita layankan kepada anak kekasih Felicia O.J. Tandirerung, yaitu anak dari Bapak Yakin Palayukan Tandirerung dan Ibu Valentine Lisari Aser. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa. Sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengulusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan,
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu. Janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptis mereka, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, Bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, yaitu Pak Yakin bersama dengan Ibu Valentine, untuk kemudian berdiri. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apa jawab saudara? Apakah saudara yakin Palayukan Tani Rerung yakin? Iya, saya yakin. Valentine Lisari Aser? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah saudara yakin Palayukan Tani Rerung mengaku? Iya, saya mengaku. Valentine Lisari Aser? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah saudara yakin Palayukan Tani Rerung berjanji? Iya, saya berjanji. Valentine Lisari Aser? Ya, saya berjanji. Dan Roh Kudus. Amin.
baptisan kepada anak kekasih Felicia Oceh Tanirerung sebagai bukti administrasi bahwa hari ini Makassar 16 Februari 2025 anak kekasih Felicia Oceh Tanirerung telah dibaptis. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, bahwa dalam ibadah ini kami boleh membaca dan mendengar dan menyaksikan secara langsung pelayanan firman, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan, yang kami layankan kepada anak kekasih kami Felicia. Dan kami yakin anak kekasih kami Felicia akan Tuhan tetap berkati sejak dari kecil dan bertumbuh menjadi anak yang setia dalam iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kiranya bimbingan dari ayah dan ibu kekasih, dari Bapak Yakin bersama dengan Ibu Valentine, mereka tetap dengan penuh kasih untuk mendampingi dan memelihara anak kekasih Felicia. Terima kasih untuk pelayanan firman yang kelihatan
melalui baptisan kudus. Dan firman yang tidak kelihatan yang telah kami dengarkan bersama, yang meyakinkan kami dengan sungguh-sungguh bahwa kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah yang terjadi di dalam sejarah dunia. Dan itu berarti tetap menjadi dasar iman kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas semua kebaikan-Mu yang Kau tetap nyatakan kepada beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini, yang Tuhan nyatakan kepada Maya Amelia, dan juga yang Tuhan nyatakan kepada beberapa saudara-saudara kami dalam pekan ini. Kami yakin sukacita yang bersumber daripada-Mu tetap menjadi bagian hidup mereka untuk menata kehidupan anugerah Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, baik dalam pekan yang lalu, hari ini, bahkan dalam pekan ini, sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Ya Bapa kami di surga, juga kami bersyukur kepada saudara-saudara kami yang Tuhan nyatakan kepada mereka kenaikan pangkat, kenaikan golongan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan lain yang dialami oleh saudara-saudara kami. Dan kami yakin bahwa semua itu dialami karena perkenan Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ibadah kami boleh berlangsung dengan baik karena Tuhan berkenan atasnya. Berkenan atas alat-alat yang kami gunakan sehingga dapat berfungsi dengan baik, dan kami ucapkan syukur atasnya. Juga kami bersyukur bahwa setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah ini, kami boleh layankan semuanya itu bukan karena mampu dan kuatnya kami, tetapi semua itu karena Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa kami di surga, kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang masih dalam pergumulan karena sakit penyakit yang mereka alami, seperti yang masih dialami oleh Ibu Margareta SP yang sementara berobat jalan, anak dari Bapak Wilson Pemba yang dirawat di rumah, dan juga Ibu Magdalena Arestawati Dundu yang juga masih sementara dirawat di rumah, dan juga saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, orang-orang yang kami kasih, cucu cicit kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kami percaya bahwa Tuhan hadir melawat mereka masing-masing, menjaga mereka, memberkati keluarga, memberkati dokter dan para perawat yang dengan penuh kasih menyatakan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Ya Bapa kami di surga, demikian juga untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang sekarang ini dalam pergumulan atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Ibu Nelly Sumbung dan saudara kekasih kami Joni Sumbung, atas meninggalnya ibunda terkasih almarhum Ibu Esther Ruru, dan akan diantar ke Toraja. Demikian juga yang dialami oleh Ibu Sarah Palumpun atas meninggalnya ibunda terkasih di Palopo, yang dialami oleh Ibu Sartin Kartini atas meninggalnya saudara ipar kekasih, yaitu almarhum Bapak Jonathan Lallo, dan akan diantar ke Toraja. Yang dialami oleh tante dari Bapak Do Wilson Paseru yang meninggal di Toraja. Dan itulah saudara-saudara kami Tuhan yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap datang sebagai
penghibur yang sejati melalui kuasa Roh Kudus, menguatkan dan menghibur mereka sehingga tetap menaruh pengharapan hanya kepadamu saja. Ya Bapa kami di surga, kami yakin kami majelis gerejamu bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu dan para pekerja gereja, Tuhan tetap memberkati kami untuk menyatakan pelayanan. Dan kami yakin bahwa Tuhan menguatkan kami bersama melalui doa-doa warga jemaat-Mu, sehingga kami tetap setia untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Setiap kami yang hadir pada kesempatan ini Tuhan, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan kami dan pelayanan kami, sehingga semua kami jalani dengan baik. Dan ketika kami mengalami pergumulan, seberat apapun pergumulan yang kami hadapi, kami yakin Tuhan Yesus tetap hadir untuk menguatkan kami. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa kami segenap warga jemaat-Mu di Jemaat Biringkanaya, Tuhan tetap memberkati kami bersama, dan dengan penuh kasih kami tetap menyatakan persekutuan ini dengan baik dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara seiman kami pada setiap gereja-gereja anugerah Tuhan, dan juga dalam kebersamaan kami di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan di mana Tuhan hadirkan dan tempatkan kami. Kami yakin anak-anak kami, cucu cicit kami, saudara-saudara kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami, Tuhan tetap memberkati sama seperti yang Kau nyatakan bagi kami. Dan Tuhan tetap memberkati mereka dalam pertumbuhan yang masih sedang dalam pertumbuhan, yang dalam pendidikan, kami yakin Tuhan pun tetap memberkati dan memberkati tanaman yang kami tanam, ternak pemeliharaan kami, sehingga dapat berkembang biak dan bertumbuh dengan baik. Sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kami, dan ibadah-ibadah yang masih dilakukan oleh umat-Mu termasuk yang masih akan berlangsung di Jemaat Biringkanaya, Tuhan tetap memberkati, dan setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya, Tuhan pun tetap memberkati dan memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, memberkati perdamaian dunia, memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam kesulitan karena berbagai sebab, baik karena bencana alam maupun karena peperangan atau sebab-sebab lain yang membuat mereka hidup menderita. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru syafaat bagi kami, dan yang tetap mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum masuk dalam ucapan terima kasih, ada penekanan warta. Yang pertama, ibadah pertemuan bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 Februari 2025 jam 16 atau jam 4 sore di Gereja Biringkanaya. Diharapkan kehadiran ibu-ibu PWGT. Yang kedua, ralat warta PWGT. Dalam warta tertulis pada hari Rabu 19 Februari 2025 di rumah Ibu Lili Ani kelompok 1 yang seharusnya kelompok 2. Yang ketiga, ibadah keluarga pada hari Kamis 20 Februari 2025 di rumah Bapak Ferry Upang Tandilayuk kelompok 1 dilaksanakan pada jam 18 atau jam 6 sore.
Atas nama Bapak Ibu Majelis dan sidang jemaat yang hadir, kami menyampaikan selamat kepada Bapak Yakin Palayukan Tandirerung dan Nyonya Valentine atas baptisan anak kekasih pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk mempraktikkan hidup yang terarah dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun dibenci, ditolak, atau difitnah karena setia kepada Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama mendengarkan akad petunjuk hidup baru dari Injil Lukas pasal 6 ayat 22 sampai 23. Demikian. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencelah kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Amin. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takut kan segala seru. Oh, juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa
saudara-saudara kekasih Tuhan, pergilah dan jadilah saksi kasih-Nya di dunia. Bawalah terang Kristus dalam seluruh hidupmu. Percayalah, Tuhan menyertaimu. Saya siap membawa terang Kristus. Dan karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur menutup liturgi kita pada siang hari ini.